Ya, untuk bisa menikmati Jakarta tidak selalu harus dengan kendaraan pribadi atau bepergian jauh. Dengan MRT, warga bisa berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain, sekaligus menikmati ruang publik, kuliner, hingga kawasan kreatif. Bagi sejumlah warga, perjalanan dengan MRT bukan sekedar soal berpindah tempat. Kemudahan akses dan waktu tempuh membuat transportasi publik ini juga menjadi pilihan untuk menjelajahi ibu kota. Karena satu memang kantor saya pun dekat dari stasiun MRT. Kalau misalkan weekend atau misalkan mau pergi kemana itu memang paling mudah, paling cepat tuh memang biasanya saya naik MRT sih. Pengalaman ini didukung pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD). Hingga kini MRT Jakarta mengembangkan 9 kawasan TOD dengan karakter yang disesuaikan dengan masing-masing kawasan. Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk Blok M kita arahkan ke area kreatif, Green Creative Hub gitu. Makanya konsepnya adalah Green Creative Hub. Kemudian untuk Duku Atas karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu. Dan lainnya gitu, dan lain-lain. Mungkin nanti di Kota Tua kita akan lebih fokus ke area heritage. Karakter yang berbeda membuat setiap kawasan menawarkan pengalaman yang berbeda. Mulai dari akses antar moda, taman ruang publik, hingga kawasan kuliner dan kreatif. Kalau di Duku Atas kan, misalkan kita keluar MRT kan bisa langsung ke KRL tuh Sudirman. Dan kayak kalau misalkan di Blok M itu kan lebih gampang lagi karena aksesnya benar-benar nempel ke Blok M Plaza. Terus juga kalau mau ke Taman Literasi juga deket, ke M Block juga deket. Menjelajahi setiap stasiun juga bisa menjadi pengalaman tersendiri. Salah satunya dengan mengumpulkan stempel yang tersedia di sejumlah stasiun MRT. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menikmati perjalanan dengan MRT adalah dengan mengumpulkan stempel seperti yang saya lakukan ini. Stempel ini bisa diperoleh di stasiun Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Duku Atas, dan Transport Hub. Stempel-stempel ini bisa diperoleh ketika kita melakukan tap out di area loket. Nah, setelah kita mendapatkan stempel-stempel ini, kita bisa melanjutkan perjalanan atau berjalan kaki di sekitar ruang publik yang tersedia di stasiun. Setiap stempel menjadi penanda perjalanan, sekaligus alasan untuk turun, berjalan kaki, dan mengeksplorasi kawasan di sekitar stasiun. Apabila terasa penat, kita juga bisa menikmati layanan kursi pijat yang tersedia di sekitar stasiun seperti yang saya lakukan ini. Di Duku Atas, konektivitas antar moda menjadi salah satu kekuatan kawasan TOD. 5 moda transportasi publik terhubung di kawasan ini. Kedepan, konektivitas pejalan kaki akan diperkuat melalui pengembangan pedestrian dek Duku Atas. Proyek yang sedang dalam proses tender ini direncanakan mulai November 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028. Sebelumnya mungkin udah pernah dengar juga sih untuk terkait pedestrian deck ini akan terhindar dari panas, apalagi kalau misal di waktu hujan gitu, juga akan mempermudah lah untuk pejalan kaki. Pengembangan ini diharapkan tak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga meningkatkan kenyamanan warga dalam menikmati ruang kota. Visi kedepannya mudah-mudahan dengan kita bisa increasing mobility itu sendiri, life quality-nya juga tetap meningkat gitu. Konektivitas yang semakin baik membuat lebih banyak pilihan bagi warga untuk beraktivitas dan menikmati kota. Dengan tarif MRT mulai Rp3.000 hingga Rp14.000, menjelajahi Jakarta bisa menjadi pilihan wisata dalam kota yang relatif terjangkau. Menaiki MRT bisa menjadi salah satu pilihan wisata di Jakarta. Dapat menikmati taman, wisata kuliner, ruang publik, hingga kawasan kreatif tanpa perlu jauh keluar kota. Dan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit ini, diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat. Fajar Bolivia, Jakarta.